Lagi-lagi publik figur tanah air terjerat kasus narkotika yang terbaru aktor Amar Zoni ditangkap penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena memiliki narkoba jenis sabu. Dan ini merupakan yang kedua kalinya Amar Zoni ditangkap polisi akibat kasus narkoba. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan mantan Humas BNN yang saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Sore, ya apa kabar? Sehat? Sehat Pak, kabarnya gimana Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik ya. Ya, baik Pak, kita ketahui bahwa Amar Zoni kembali lagi ditangkap ini menjadi yang kedua kalinya sebelumnya di tahun 2017. Bagaimana Pak Slamet melihat ini lagi-lagi menjadi sesuatu hal yang berulang-ulang menjerat sejumlah publik figur di Indonesia? Iya, pendapat saya kecanduan itu tetap kecanduan. Dia akan minta terus-menerus manakala tidak dilakukan pengobatan, tidak dilakukan treatment atau tidak dilakukan pengobatan atau tidak dilakukan rehabilitasi. Saya belum tahu penyidikan yang pertama itu apakah dilakukan rehab atau tidak, saya belum tahu. Tapi yang jelas hukum narkotika, hukum tindak pidana narkotika itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penindakan iya, pemberantasan iya, hukum iya, penegakan hukum iya, tapi pengobatan juga harus tetap jalan. Jadi apakah saat itu Ajep mendapatkan semacam tes uji oleh tim asesmen terpadu sehingga tim asesmen terpadu menyimpulkan apakah dia perlu rehab inap atau rehab jalan saat itu ya. Saat ini adalah kesimpulan dari hasil terdahulu gitu. Jadi barangkali saat itu kalau memang direhab tentu tidak tuntas, apalagi kalau memang tidak direhab, tidak dilakukan rehabilitasi berarti perintah undang-undang untuk penegakan hukum dan untuk rehabilitasi saat itu tidak dijalankan. Itu benar. Iya, Pak, Amar Zoni ini kan tentunya sudah kedua kalinya terjerat kasus narkoba. Yang pertama di tahun 2017, ini artinya masih ada jarak sekitar 6 tahun, dan tahun ini di tahun 2023 ini kembali terjerat kasus narkoba. Apa yang menjadi Betul. faktor-faktor Pak ini seorang ini kembali untuk terjerat kasus narkotika? Memang ketika di tahun 2017 sudah direhabilitasi, apa yang menjadi faktornya Pak? Ya, faktornya yang pertama eh, kecanduan yang tak terelakkan, Ya. harus butuh. Yang kedua, barangkali narkotik adalah bagian dari gaya hidup dia. Jadi kalau tidak menggunakan narkotik itu dianggap sesuatu yang aneh, barangkali begitu. Tapi ini adalah kemudian itu dilakukan semacam doping, tapi doping dengan cara yang salah. Hmm. Biasanya kalau memang ada kelelahan, kemudian kejar tayang, capek sekali sampai bekerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu ada doping. Tapi ini doping dengan cara yang salah. Padahal sudah ada vitamin, ada yang lain-lain, atau istirahat sebentar, minum air putih, minum suplemen, bisa semua dilakukan. Tapi kalau dengan dianggapnya narkotik adalah menyelesaikan semua persoalan. Itu. Jadi ini adalah cara-cara yang tidak benar dan cara ini adalah tidak bisa dicontoh oleh anak-anak generasi muda. Saya berharap adik-adik kita remaja, anak muda jangan mencontoh cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh oknum-oknum artis. Itu Mas. Iya, Pak Slamet tadi juga mengatakan bahwa ini ada doping yang sering dilakukan oleh public figure kita. Sepertinya juga Amar Zoni kita belum tahu ini seperti apa alasannya memakai narkotika. Apakah juga doping menggunakan bahan-bahan narkotika atau terlarang memang diperbolehkan hanya dalam dosis yang kecil? Tidak boleh. Apapun yang terjadi, namanya penyalahgunaan itu tidak boleh. Penyalahgunaan berarti menyalahgunakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Berarti peraturan hukum itu punya tujuan. Tujuannya apa? Salah satunya adalah narkotik tidak boleh dipakai sembarangan. Jadi narkotik itu hanya untuk kepentingan medis tertentu, ya, dengan jumlah tertentu yang sangat sedikit dengan rekomendasi.
yang kedua untuk hasil untuk penelitian dan lain sebagainya. Di luar itu tidak boleh. Tapi penggunaan itu adalah penggunaan dengan rekomendasi, dengan izin dari kementerian yang terkait. Misal dari Kementerian Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan atau dokter tertentu yang sudah mempunyai lisensi untuk soal-soal adiksi. Misalnya untuk dokter yang berhubungan dengan adiksi di balai-balai rehabilitasi, mereka semua diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan treatment, untuk Baik, baik. perbaikan. Ya, baik Pak Slamet. Artinya memang narkotika ini diperbolehkan, namun hanya memang dalam pengawasan dokter dan juga ada rekomendasi dari tenaga medis. Jika memang di luar itu, artinya ada penyalahgunaan narkotika. Pak Betul. Slamet, ya betul. Jika kita mundur ke belakang, ada juga beberapa selebritas tanah air dan juga public figure ini selalu terjerat dengan narkotika ini berulang-ulang kali. Apa ada yang salah dalam penanganannya? Mungkin jika sudah direhabilitasi bisa kembali lagi. Apa ada evaluasi tertentu Pak Slamet? Iya, ini adalah tanggung jawab kita semua, negara, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab instansi yang berwenang. Kemudian hukum sudah memerintahkan bahwa soal narkotika itu ada pencegahan dan ada penindakan atau hukum. Dan itu harus bergerak bersamaan. Tidak boleh ada yang lebih penting, misalnya lebih penting penindakan, nggak bisa. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi pencegahan oke, penegakan hukum oke, tetapi pengobatan itu harus berjalan. Pengobatan atau rehabilitasi itu tujuannya adalah mengurangi angka kebutuhan pada perorangan. Ingat, untuk mengurangi angka kebutuhan. Ketika angka kebutuhan berkurang karena ada proses rehabilitasi yang sukses, maka itu penjualan di luaran itu akan tidak laku karena orang tidak semua pakai. Nah, itu. Karena memang sudah berhasil untuk diperbaiki atau direhabilitasi. Jadi Baik. pemberantasan oke dari sisi supply, kemudian rehabilitasi oke dari sisi demand. Nah, gitu. Ya, baik. Pak Marzoni ini kedua kalinya ditangkap tentunya yang di tahun 2017 dan saat ini di tahun 2023. Apa yang menjadi rekomendasi dari Pak Slamet? Apakah memang ada hal khusus yang perlu dilakukan selain rehabilitasi? Ya, saya tidak mau intervensi di dalam penanganan perkara kepada penyidik. Penyidik punya kewenangan yang luas untuk melakukan itu. Saya berharap teman-teman di Polres yang melakukan penegakan hukum sekarang tidak hanya AJ saja yang dilakukan. Terus ke belakang siapa rekan-rekannya supaya bisa menyelesaikan masalah. Saya khawatir di lingkungan AJ itu ada kurir-kurir yang sengaja mengiming-imingi menjual di lingkungan oknum-oknum artis yang mau ya. Nggak semua artis mau. Jadi oknum artis yang mau. Artinya bahwa di dalam penegakan hukum ini kemudian terhadap AJ itu juga libatkan tim asesmen terpadu, di mana di situ ada terlibatnya dokter, psikolog, penyidik juga ada di situ untuk mengetahui zat apa yang dipakai, sejak kapan dia pakai, caranya bagaimana, jumlahnya berapa, kemudian dalam 1 minggu itu kebutuhannya berapa, 1 bulan berapa, 1 hari berapa, 2 hari berapa. Itu akan menentukan ketika AJ sudah diperbaiki, sudah direhab dan sukses, mungkin dia tidak akan pakai lagi. Itu. Oke, baik. Ternyata juga tidak hanya AZ, beberapa kasus di sebelumnya banyak juga public figure yang Iya ditangkap banyak, iya banyak. terkait narkotika, betul Pak. Kalau menurut Betul. Pak Slamet, apa yang menjadi faktor membuat selebritas Indonesia ini kerap terjerat kasus narkoba? Kalau mereka ini mengakui bahwa ini sebagai doping, apakah ada alasan ataupun faktor lain Pak Slamet? Iya, faktor ekonomi tentu tidak, ya. Faktor kejahatan tentu tidak, tapi faktor penyalahgunaan dan untuk treatment supaya tidak ada kelelahan. Atau mungkin maksudnya menjaga kesehatan, tapi caranya salah. Tidak dengan jamu Jawa itu kan bisa untuk memperkuat fisik gitu. Tadi sudah saya sebutkan, barangkali salah satunya adalah gaya hidup yang tim-tim atau orang-orang sosialita
di lingkungan oknum-oknum artis yang punya kebiasaan di kafe-kafe, di diskotik-diskotik, itu, Mbak. Baik Pak Slamet, terkait dengan selebritas ini yang masih terjerat terkait dengan narkotika ini Hmm. dan ujung-ujungnya adalah rehabilitasi. Apakah itu sudah sesuai dengan prosedur dan agar mereka tidak jerat lagi sebenarnya apa yang perlu dilakukan kembali Pak untuk evaluasi? Iya. Orang berpikir, rehabilitasi itu sekedar pengobatan, tidak. Hmm. Rehabilitasi itu, bagian dari hukum acara pidana tindak pidana narkotika. Bagian dari hukum pidana narkotika. Memang di dalam pasal ketika dia penyalahguna atau pengguna itu tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 5 tahun. Tetapi kalau misalnya berulang seperti ini, tentu kita harus berpikir penegak hukum loh. Ini mengulang kembali berarti di dalam bahasa hukum kalau mengulang perbuatan hal yang sama itu namanya residivis. Tapi ini kan soal narkotika, bukan soal kejahatan. Tentu perbaikan terhadap AZ itu harus dilakukan. Itu, Pak Jang. Baik, terima kasih Pak Slamet pribadi. Tentunya kita berharap bahwa narkotika ini bisa terbebas dari masyarakat Indonesia dalam keseluruhan. Terima kasih Pak Slamet untuk waktunya. Selamat beraktivitas bersama dengan Oke, keluarga. Salam sehat terima selalu Pak kasih. Slamet pribadi. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam.